kita akan coba ngebahas sesuai pengalaman saya pribadi, yaitu waktu ngerawat Nambi yang betina minor semi konslet ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman saya burung-burung sahabat bisa konslet, amin. Karena yaitu tujuan kita ngerawat lapat itu ya, biar lapat itu mewah dan kita juga ngerawatnya semangat. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Betina buntulan di rumah udah ngunci, di lapangan masih fighter. Jadi kalau menurut saya sardot itu identik dengan suhu panas. Itu kalau menurut saya, pengalaman saya. Kok kenapa pakai suhu panas? Karena dari panas itulah burung akan ngeriwik. Dari panas itulah burung bisa jadi jeda rapet. Burung bisa ngedur. Mungkin burung-burung sahabat itu rawatan hariannya mungkin kurang atau belum pas. Kalau menurut saya itu yang biasanya burung konslet itu ya jemur kenceng gitu. Ini request dari Suhu Mamo dari Karawang, sama sahabat saya dari Serang, Banten. Om, burung saya udah ngunci di lapangan, udah ngunci di rumah, udah ngedur di petel sardot jeda rapet, tapi pas giliran di lapangan burung masih kuek-kuek, masih fighter kalau ketemu lawan ya. Kita ngebahas ke perawatan harian. Utamakan untuk jemur kenceng ya, minimal yang tadinya mungkin burung sahabat masih dijemur 30 detik atau 1 jam, atau bahkan nggak dijemur sama sekali, mungkin karena sibuk atau lain hal lainnya gitu istilahnya. Utamakan harus bisa dijemur. Ya, kita dalam penjemuran itu bertahap, jangan langsung mencong sehari atau setengah hari, yang minimal 1 jam, terus besok lagi 2 jam, 3 jam, 4 jam, terus sampai burung benar-benar ngeriwik. Pas lagi dijemur sardot, durasi keluar jeda rapet, itu berarti burung udah enak. Pengalaman saya si Nambi itu kalau dijemur 1 hari full, dari jam 7 kadang sampai jam 4 sore, kalau masih ada panas kadang sampai jam 3 sore. Untuk perawatan harian cuma itu aja kalau menurut saya. Nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem ya, intinya simpel, jemur kenceng. Untuk harian app-nya kasih full jagung kalau bisa, tapi harus ya, harus. Kenapa kok harus full jagung? Karena jagung itu bagus untuk app, untuk burung lomba. Apa nggak takut kekencengan? Nggak masalah kenceng karena ada peredam itu untulan gitu. Kalau burung buntulan makin kenceng makin bagus kalau menurut saya. Tapi
tapi dengan air jagung ya, nggak tahu kalau yang lain. Kalau pakai cara lain saya nggak tahu, belum pernah ngalamin. Nanti kalau harian dirasa udah dijalani, udah istilahnya udah cukup, burung itu dijemur, terus burung itu kepanasan, burung gembung, terus ngeriwik atau jeda rapat, yaitu burung berarti udah mulai bagus. Terus sampai benar-benar pas, dan F-nya juga harus benar-benar full jagung. Kalau masalah pakan, kalau menurut saya bebas. Pengalaman saya cuma pakai pakan kiloan sama penalisir. Untuk mandi biasa. Kalau yang udah biasa mandi dicepuk, biarin mandi dicepuk. Kalau biasa mandi disemprot, ya silahkan mandi disemprot, ya itu nggak masalah. Yang penting intinya jemur kencang. Durasi jemurnya harus ditambah. Nah, nanti kalau dirasa udah cukup, rawatan hariannya minimal 1 minggu, kita tes ke lapangan. Karena kalau dipetel di rumah kan sebelum kita bahas juga kan katanya udah ngunci. Jadi kita langsung ke lapangan, tes lapangan. Nah, nanti di lapangan usahakan datang lebih awal. Kenapa kok harus datang lebih awal? Karena apa? Karena burung juga butuh istirahat yang full, butuh makan kenyang, butuh nyisir. Nah, begitu juga dengan kita kan, datang ke lapangan otomatis yang dicarikan apa? Kopi sama udun atau enggak rokok, ya sama aja burung juga gitu istilahnya. Ya minimal kasih waktulah sejam setengah atau mepet-mepetnya 1 jam buat ke lapangan dari jadwal yang kita mau naik itu istilahnya, biar burung datang istirahat. Kalau udah istirahat otomatis burung makan. Nah, dari makan itulah kita harus kasih full jagung, kalau bisa disuapin. Karena apa, pengalaman saya, kalau burung udah dirawat sama kita, burung udah jalan lapangan, otomatis burung itu bisa dekat sama kita, ya bisa disuapin lah istilahnya. Kasih suapin jagung full, jagung terus sekenyang-kenyangnya. Nah, kenapa kok harus kenyang? Karena kita aja kalau kerja otomatis kan kita sarapan dulu. Begitu juga dengan burung, sebelum dia tarung dia harus kenyang dulu. Apa perbedaannya buat burung, buat sardot itu ya? Perbedaannya ya pasti ada perbedaan, makanya saya anjurkan lebih ke jagung dulu gitu, suapin jagung dulu, nggak apa-apa cepuk pakan di dalam juga nggak masalah, yang penting intinya kita disuapin jagung sekenyang-kenyangnya. Nah, nanti dirasa burung itu udah kenyang, udah mulai nagen di tangkringan, udah nggak mau disuapin, biarin kita tinggal, kita mau ngopi dulu sambil mau mantau amunisi kita gitu. Biarin burung itu nyisir, kalau udah rapi nyisir nanti kita mau di bawah, ya intinya biarkan burung itu tenang dan nyaman. Kalau bisa jauh dari orang atau bisa jauh dari burung lainnya, karena kita fokus ke settingan sardot gitu. Nanti dirasa burung itu udah makan, udah nyisir, nah otomatis yang kita tak tinggal nunggu season yang kita mau naik itu. Usahakan sebelum naik itu kita petel minimal 1 season, karena kan dari makan udah,
Dari nyisir udah, burung udah nyaman, tinggal burung bunyinya doang, burung tarung. Ya kita petel minimal 1 season. Nah, pas kita mau naik itu usahakan burung itu mental dulu ya, main jauh dulu, jangan ditempel sama lawan-lawan yang mau naik itu. Kalau bisa kita mental ke belakang. Karena apa? Karena kita nyari kuncian dulu ya, nyari kuncian dulu, nyari kenyamanan burung di gantangan dulu. Otomatis kita kan gantangnya dijauhin, pental lah istilahnya. Kalau saya burung itu ada perubahan, udah mau sardot, terus tapi kadang-kadang fighter, kadang-kadang ngoek, tapi itu kadang burung nagen lagi, sardot lagi, nanti denger lawan yang kuek-kuek ikut kuek-kuek lagi, itu wajar karena kan kita masih dalam tahapan penguncian ya, dari istilahnya nyari settingan yang pas. Terus sekali, 2 kali, 3 kali sampai benar-benar itu burung benar-benar digantung langsung mendur. Nah nanti lahan-lahan berlahan kita mulai lagi dideketin sama lawan-lawan, ditempel lagi. Nah kalau dirasa burung itu belum siap nih, ya kita mainnya mental lagi terus sampai benar-benar burung itu main nempel sama lawan, burung itu benar-benar cuek kendur. Nah dari situlah kita bisa memahami burung yang siap tempel sama lawan sama belum yang siap tempel sama lawan. Kita itu harus memahami ya. Harus memahaminya istilahnya. Karena apa? Karena main burung kunci utama itu memahami karakter burung, memahami kemauan burung, dicari titik enaknya gitu. Nanti kalau udah ketemu semua itu akan enak, kita akan ngerti gitu. Karena apa ya? Karena kalau menurut saya main burung itu nggak pusing, yang bikin pusing itu kita sendiri. Burung belum siap harus dipasang siap. Karena apa? Karena ambisi kita terlalu gede, terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan kemampuan burung. Karena burung itu belum pas atau bukan burung yang kita cari. Untuk burung yang udah enak di lapangan, udah cuek, terus udah dapet moodnya, udah ketemu titik enaknya, tinggal kita lanjutin apa yang sudah kita jalani gitu, yang apa yang sudah kita rawat sama burung itu, entah itu di rumah harian, entah itu di lapangan gitu. Itu harus sama ya, harus sama. Kembali kita ke perawatan harian untuk kandang. Yang biasanya kandang bulat, kalau bisa itu harus kandang kotak kalau bisa. Kenapa harus kandang kotak? Ya otomatis kan kembali lagi ke pembahasan yang sudah-sudah. Karena di kandang kotak itu burung lebih fresh, dia bisa loncat kiri kanan beda sama di kandang bulat hanya cuma di tangkringan, naik turun. Itu harus pakai glodok atau enggak? Tergantung nyamannya burung. Mau pakai glodok, mau pakai batok, mau pakai bambu, atau enggak sama sekali, tergantung si burungnya masing-masing gitu. Jadi kita ngikutin aja titik enaknya bagaimana gitu. Apa burung itu enggak kawin? Bisa aja kawin burung. Karena kan tujuan kita nyari untulan itu kan
udah disesuaikan sama karakter si betina itu, utulannya udah disesuaikan gitu, karena otomatis yang dihindari itu tidak kawin, karena sebagian besar burung betina itu kalau dikawin itu ngedrop. Pengalaman saya itu ngedrop. Kok bisa ngedrop? Pasti ngedrop karena dia habis dikasih sperma sama jantannya, terus betinanya ngeluarin tenaga, otomatisnya dia ngedrop, kecapean istilahnya, ngedrop. Apa burung itu bisa jalan lagi? Bisa, tapi nunggu waktu minimal ya seminggu atau 10 hari, kadang 22 minggu itu kalau menurut saya, pengalaman saya. Kalau bisa jangan yang nyari dikasih untulan yang ngawin, kalau bisa jangan yang ngawin. Usahakan jangan yang ngawin, entah itu mau yang gestan, intinya nggak ngawin, ngelolong nggak masalah. Nah itu intinya. Kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Kalau dirasa udah enak, itu burung udah ngunci di lapangan, udah mau nempel sama lawan, burung udah mulai ngendur gitu. Itu berarti burung udah mulai enak, udah mulai ketemu titik enaknya. Tinggal kita ngelanjutin aja. Karena apa ya? Kalau menurut saya itu main burung itu simpel. Main burung itu simpel kalau kita paham sama yang ngerti itu beda. Karena apa? Karena paham itu lebih dalam, lebih teliti, dia memahami entah itu dari burung mandi, entah itu dari burung jemur, fungsinya buat apa, bagusnya buat apa, jeleknya buat apa, itu yang paham itu pasti tahu. Buat sahabat-sahabat yang lainnya, sardot itu cenderung lebih hawa panas ya. Emang ada juga sebagian yang non jemur juga bisa sardot, tergantung ke karakter burung masing-masing. Tapi ini kita lagi cerita, lagi ngebahas pengalaman saya. Karena apa ya? Karena kalau ngebahas pengalaman orang lain dibahas sama kita, itu nggak nyambung, karena yang tahu itu ya orang lain. Makanya saya ngebahas pengalaman saya pribadi yang sudah saya alami, yang sudah saya pelajari. Sardot itu identik dengan jemur kenceng, mandi, sama makan kenyang untuk di lapangannya. Untuk airnya cukup sama jagung. Kalau masalah pakan silahkan, mau pakai merek apa, mau tipe apa. Yang pasti pengalaman saya cuma millet kiloan sama kena risit itu cukup kalau menurut saya. Buat sahabat-sahabat yang lainnya, kalau mau pengen ngerawat atau pengen ngolah yang gembung-gembung, yang sardot-sardot, utamakan jemur kencang. Mungkin itu aja, karena cuma segitu pengalaman saya ya untuk burung bisa jadi sardot di gantangan. Mudah-mudahan pembahasan ini
lepas sama burung-burung sahabat. Itu yang saya inginkan. Tidak ada suhu, tidak ada ahli di dalam dunia perlambatan atau di dunia kicau. Semua itu belajar. Karena saya bisa ngomong begini karena itu pengalaman saya. Burung yang ini. Tapi kalau burung yang lain kita tetap harus dipelajari dulu, dipahami dulu.